Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana pengaturan wasiat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Topik ini saya angkat sebagai jawaban untuk mengakomodir permintaan dari salah satu yang ikut berkomentar dalam video saya tentang hibah sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini nih, saya akan coba menjabarkan tentang bagaimana pengaturan wasiat, baik itu wasiat berdasarkan ketentuan hukum perdata maupun wasiat berdasarkan hukum Islam. Nah, dalam video ini juga saya akan membahas tentang bagaimana sebuah wasiat dinyatakan sah secara hukum dan bagaimana wasiat dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, wasiat sendiri adalah suatu pernyataan atau keinginan dari seseorang atau pemberi wasiat sebelum ia meninggal dunia, atau suatu keinginan seseorang baik itu mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris atau kepada orang lain sebelum ia meninggal dunia. Jadi di sini jika ada surat wasiat, maka ahli waris harus menjalankan hal-hal yang diingini oleh si wasiat setelah si pewasiat meninggal dunia. Namun jika tidak ada wasiat, maka seluruh ahli waris akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewasiat atau si pewaris. Nah, wasiat sendiri itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu diatur bahwa wasiat adalah sebuah akta yang berisi tentang keinginan seseorang pada saat ia masih hidup sebelum ia meninggal dunia. Dan keinginan ini harus dijalankan oleh si ahli waris, baik itu keinginan untuk membagikan harta warisannya kepada seluruh ahli waris, termasuk bagaimana pembagiannya, maupun keinginan dari si pewaris untuk memberikan sebagian dari harta peninggalan dari si pewaris pada saat si pewaris sudah meninggal dunia kepada orang lain. Ada beberapa alasan kenapa perlu dibuat sebuah surat wasiat. Pertama, alasan dibuat surat wasiat adalah untuk menghindari adanya konflik antara para ahli waris menyangkut pembagian harta warisan. Nah, seperti yang kita ketahui, sering timbul permasalahan antara para ahli waris. Di sini timbul permasalahan tentang baik itu mengenai pembagian harta atau jumlah atau porsi antar sama ahli waris, sehingga sering tidak heran jika di media massa kita sering menyaksikan ada beberapa ahli waris dari sebuah pewaris yang mempunyai harta yang sangat banyak atau konglomerat itu saling menggugat dan saling melaporkan polisi karena terkait dengan sengketa pembagian dari harta warisan dari si pewaris. Yang kedua, kenapa diperlukan surat wasiat adalah agar menghindari jatuhnya harta warisan kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Nah, dengan adanya surat wasiat, maka dapat dihindari sedini mungkin harta-harta si pewaris itu jatuh ke tangan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain di sini adalah jika berdasarkan ketentuan hukum perdata atau hukum Islam yang berhak mewarisi dari harta dari si pewaris adalah ahli waris, maka dengan ada wasiat ini dapat menghindari misalnya harta warisan yang ditinggalkan si pewaris atau si pewasiat itu jatuh ke tidak yang berhak, sementara ada ahli waris, misalnya anak atau istri dari si pewaris yang seharusnya lebih berhak dibandingkan orang lain. Lalu
Yang ketiga adalah dengan adanya wasiat maka akan lebih mudah membagi harta warisan daripada pada saat si pewaris meninggal dunia itu kemudian sesama ahli waris saling berkonflik atau bertengkar atau bersengketa karena ada yang tidak setuju mengenai porsi atau pembagian dari para ahli waris. Selanjutnya yang keempat adalah dengannya ada surat wasiat juga seluruh ahli waris itu dapat mengetahui mana saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta si pewaris dan mana saja orang lain atau pihak-pihak yang tidak berhak terhadap harta warisan dari si pewaris. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah surat wasiat. Pertama, sebuah surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan porsi atau legitim porsi yang dimiliki oleh setiap ahli waris. Jadi seorang pewaris atau seorang pewasiat itu berhak untuk mewasiatkan harta bendanya atau harta warisannya kepada orang lain di luar dari si ahli waris. Namun yang perlu menjadi catatan adalah harta yang diberikan kepada penerima wasiat, apalagi di luar dari ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya anak, itu tidak boleh haknya diberikan kepada penerima wasiat melebihi dari hak dari ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tentang menyangkut bagaimana pembagian harta warisan dari si pewaris itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Yang kedua, syarat untuk berlakunya sebuah wasiat adalah surat wasiat harus dibuat atau dititipkan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris. Nah, untuk bentuk surat wasiat itu sendiri ada berapa macam bagian. Ada yang surat wasiat yang dibuat atau ditulis dan ditandatangani oleh si pewasiat sendiri di atas sebuah kertas lalu dititipkan kepada notaris. Ada juga surat wasiat yang berbentuk akta. Jadi si pewasiat menghadap ke notaris, lalu dia menyatakan membuat wasiat, kemudian wasiat tersebut dituangkan ke dalam akta, lalu akta tersebut dititipkan kepada notaris. Nah, yang ketiga ada juga surat wasiat ya, yang dibuat dalam bentuk penetapan dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah segel, lalu dititipkan kepada notaris. Jadi prinsipnya surat wasiat ini berdasarkan bentuk itu juga adalah harus tertutup dan rahasia dan selanjutnya dititipkan kepada notaris. Yang ketiga, surat wasiat itu harus ada saksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk surat wasiat yang berbentuk holografis itu yang berbentuk dia tulis sendiri, dia tanda tangan sendiri lalu dititipkan notaris, itu minimal harus ada 2 orang saksi. Dan untuk wasiat yang bersifat tertutup atau terbuka itu ada minimal 3 atau 4 orang saksi, dan kemudian itu di penandatanganannya itu dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya setelah surat wasiat tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris, lalu surat wasiat tersebut dititipkan di notaris, dan wasiat tersebut baru bisa dibuka setelah si pewasiat itu meninggal dunia. Lalu syarat berikutnya untuk dapat menyatakan sebuah wasiat itu sah dan berlaku secara hukum adalah harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istri si pewasiat atau pemberi wasiat. Nah, dengan catatan persetujuan ini apabila barang atau benda yang
akan diberikan kepada penerima wasiat atau kepada orang lain di luar ahli waris itu merupakan harta bersama. Namun apabila harta tersebut adalah harta bawaan, misalnya tanah dan bangunan yang akan diwasiatkan kepada penerima wasiat itu merupakan harta bawaan atau harta yang diperoleh semasa belum menikah, maka harta ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari masing-masing pasangan suami atau istrinya. Pertanyaan berikutnya, kapan sebuah wasiat itu batal secara hukum? Nah, ada dua alasan yang menyebabkan sebuah wasiat itu batal secara hukum. Pertama, si pewasiat tersebut yaitu mencabut akta wasiat yang sebelumnya diberikan kepada penerima wasiat. Jadi dalam hal sama dengan hibah, sebuah wasiat itu dapat batal apabila si pewasiat yang mencabut sendiri. Nah, di sini si pewasiat itu menghadap notaris, kemudian mencabut akta wasiat dengan dibuat wasiat yang baru berisi tentang penetapan bahwa dia mencabut wasiat yang sebelumnya diberikan kepada si penerima wasiat. Yang kedua, sebuah wasiat dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum apabila wasiat tersebut itu ditolak atau tidak diterima oleh si penerima wasiat. Jadi sama juga dengan hibah, dalam hal penerima wasiat atas benda atau tanah dan bangunan dari si pewasiat itu menolak pemberian dari wasiat tersebut, maka dengan sendirinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, wasiat ini dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut hukum Islam, ada dua pendapat tentang wasiat itu sendiri. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa wasiat itu diperbolehkan walaupun wasiat tersebut diberikan di luar dari ahli waris. Namun dengan ketentuan pemberian wasiat tersebut mendapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Jadi walaupun si penerima wasiat bukan ahli waris yang sah dari wasiat, namun apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris, itu pemberian wasiat tersebut diperbolehkan berdasarkan pendapat ini. Namun ada juga yang kedua, wasiat yang ditujukan atau diberikan kepada orang lain di luar ahli waris itu tidak diperbolehkan. Apalagi misalnya pemberian wasiat tersebut itu diberikan kepada orang yang mempunyai niat tidak baik atau mempunyai niat jahat yang bermaksud untuk merugikan orang lain, atau wasiat yang bermaksud diberikan kepada teman zina dari si pewaris atau si pewasiat. Sedangkan menurut hukum perdata, ada beberapa catatan untuk dapat menyatakan sebuah wasiat itu sah secara hukum. Pertama, wasiat tersebut harus dijalankan apabila wasiat tersebut sah secara hukum. Jadi sah secara hukum di sini seperti yang saya sampaikan tadi adalah itu tidak melanggar legitim porsi atau hak-hak dari ahli waris yang sah, terus itu dibuat di hadapan notaris atau dititipkan di hadapan notaris dengan tentunya dikuatkan oleh saksi-saksi yang ada. Selanjutnya harta warisan yang diwasiatkan kepada si pewasiat itu tidak boleh mengenai harta warisan di luar dari harta warisan yang dimiliki oleh si pewaris atau si pewasiat. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Salam dari saya.